Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waktafa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab At-Tafsir Al-Muharrar. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk mengkaji ayat yang ke-8 dan seterusnya dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Di antara manusia ada orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Pada hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Adapun keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, lamma taqaddama wasful mu'minin fi bidayati surati bi arba'i ayat, manakala Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Baqarah ini dengan menyebutkan sifat-sifat orang beriman di awal-awal ayat di awal-awal surat Al-Baqarah disebutkan sifat-sifat orang yang beriman itu dalam 4 ayat. ثُمَّ عَرَّفَ اللَّهُ تَعَالَى حَالَ الْكَافِرِينَ بِآيَتَيْنِ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang kafir dalam 2 ayat. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Syara'a subhanahu fi bayani halil munafiqin. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafikin. Alladzina yuzhiruna al-imana wa yubtinuna al-kufra. Mereka yang menampakkan keimanan ya secara zahir, secara lahiriah mereka menampakkan keimanan. Namun di dalam batin mereka pada hakikatnya mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah, dan itu mereka sembunyikan. Kekufuran dan kafiran mereka itu mereka sembunyikan. Tidak mereka tampakkan. Yang mereka tampakkan adalah keimanan, ya. Walamma kana amruhum yashtabihu ala katsirin minan nas. Manakala keadaan mereka ini samar bagi kebanyakan manusia, atnaba fi dzikrihim bi sifatin mutaaddidah. Maka mereka disebutkan dengan sifat-sifat dengan beberapa sifat, ya. Kullu minha nifaqun. Semua sifat-sifat tersebut adalah kemunafikan. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia, ya. Di sini disebutkan ai innal munafiqina, maksudnya adalah sesungguhnya orang-orang munafik yaquluna bi alsinatihim. Mereka berkata dengan lisan-lisan mereka, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil ba'tsi yaumal qiyamah, dan kami beriman kepada hari kebangkitan nanti di hari kiamat. Qaulan mujarradan, hanya sebatas ucapan. Laisa ma'ahu imanun haqiqiyyun, sama sekali tidak mengandung keimanan yang muncul di dalam hati, keimanan yang hakiki, keimanan yang sejati. Tidak ada, hanya ucapan di mulut. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Maka Allah berfirman, menegaskan, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أي لَيْسُوا بِمُقِرِّينَ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ بِقُلُوبِهِمْ. Maksudnya adalah mereka sama sekali bukanlah orang-orang yang mengakui dengan hakikat iman dengan hati mereka. Hanya ucapan di lisan, namun hati mereka kufur. Tidak mau beriman, tidak mau mengakui tentang hari kebangkitan, tentang Rasul, dan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Munafiqun, bayangkan sampai ada surat khusus yang Allah turunkan berbicara tentang mereka. Surat Al-Munafiqun. Allah berfirman di ayat yang pertama, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh
wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepada engkau orang-orang munafik, mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka, kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bahwasanya engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah mempersaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, menipu orang-orang yang beriman. Namun pada hakikatnya tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Ya, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan keimanan secara lahiriah, namun menyembunyikan kekafiran. Mereka menipu Allah dan menipu orang beriman dengan cara seperti itu. Menampakkan keislaman dan keimanan secara lahiriah dan secara zahir, namun batin mereka menyimpan kekufuran. Menipu Allah maksudnya bagaimana? Sebutkan di ayat yang lain. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Besok, nanti di hari kiamat, ketika orang-orang munafik ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diadili, mereka berani-beraninya mendustakan Allah, berdusta di hadapan Allah. Bahkan mereka berani bersumpah dengan sumpah dusta di hadapan Allah. Mereka menyangka mereka bisa lolos. Mereka berani bersumpah bahwasanya dulu mereka mengerjakan sholat benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka berani sampai-sampai bersumpah di hadapan Allah, padahal Allah mengetahui segenap isi hati. Mereka berani bersumpah palsu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka telah bersumpah palsu di hadapan orang-orang beriman, dan itu cara mereka menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, tidaklah tipuan mereka itu ya melainkan akan menimpa diri mereka sendiri. Pada hakikatnya mereka tidak sedang menipu Allah Subhanahu wa taala, karena mustahil Allah bisa ditipu. Mereka sedang menipu diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan cara seperti itu, ya, menampakkan keimanan, keislaman dan menyembunyikan kekufuran, mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan bukan seperti itu yang terjadi. Hakikatnya, realitanya bukan itu yang terjadi. Di dunia, orang-orang munafik mendapatkan kehinaan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam ketakutan. Ya. Mereka hidup bermain kucing-kucingan. Khawatir, selalu khawatir kemunafikan mereka diketahui oleh orang-orang beriman ketika hidup di dunia. Nanti di akhirat, Allah akan membalas tipuan mereka. Ya, ketika Allah memberikan cahaya bagi orang-orang beriman, ya, kemudian Allah memberikan cahaya sebentar bagi orang-orang munafik, kemudian Allah menghilangkan cahaya tersebut. Mereka benar-benar dalam kegelapan. Sebagaimana mereka menipu Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka di akhirat Allah membalas tipuan mereka. Ya. Seakan-akan mereka bisa selamat bersama orang-orang beriman, ya, yang memiliki cahaya. Mereka berusaha untuk mendapatkan cahaya orang-orang beriman tersebut, namun Allah menghalangi mereka. Inilah bentuk balasan Allah atas tipuan mereka. Itu sebabnya dalam ayat yang lain disebutkan, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya Allah membalas tipuan mereka. Inilah yang dimaksud dengan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadari. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-10, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ai fi qulubihim syak. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa yang dimaksudkan? Penyakit keraguan-raguan. Wa nifaq, dan kemunafikan. Fazadahumullahu ta'ala syakkan wa nifaqan. Karena keberadaan penyakit tersebut, maka Allah menambahkan penyakit tersebut untuk dia. Allah menambahkan keraguan-raguan dan kemunafikan di dalam hati mereka. Waliyahudzubillah. Fal jaza'u min jinsil amal. Maka balasan atas suatu perbuatan sejenis dengan perbuatan tersebut. Ya. Ketika mereka memelihara penyakit keraguan dan kemunafikan dalam hati mereka, maka Allah balas juga dengan menambahkan keraguan dan kemunafikan tersebut. Sehingga dosa mereka semakin bertumpuk-tumpuk dan azabnya juga semakin hebat. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala kembali menyifatkan tentang mereka orang-orang munafik ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ai idza qila lil munafiqin. Maksudnya adalah jika dikatakan kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Maksudnya kerusakan seperti apa? Bi ma'siyatillahi ta'ala. Yaitu dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang bermaksiat kepada Allah pada hakikatnya dia sedang merusak dirinya, merusak sekitarnya. Karena itu akan berdampak buruk bagi dirinya dan bagi orang lain yang ada di dekatnya. Wa bin nifaqi wal kufri. Kerusakan di muka bumi dengan bermaksiat kepada Allah, dengan kemunafikan dan kekafiran. Wattikhadil kafirina awliya, dan juga dengan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung, sebagai teman dekat. Wassaddi an sabilillah, merusak di muka bumi maksudnya adalah dia mencegah orang untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghalang-halangi orang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk perbuatan kerusakan di muka bumi. Merusak di muka bumi. Wa ta'wiqi an ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, menghalang-halangi orang dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang dimaksudkan dengan larangan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Maksudnya jangan bermaksiat kepada Allah dengan kemunafikan, dengan kekufuran, dengan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung atau pemimpin kalian atau teman setia kalian, atau dengan menghalang-halangi orang untuk kembali ke jalan Allah dan seterusnya. Namun apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Yadda'una annama yaf'alunahu minal fasadi islah. Mereka justru mengatakan kemaksiatan yang mereka lakukan tersebut justru kami ingin melakukan perbaikan. Dengan cara inilah kami ingin melakukan islah dan perbaikan, kata mereka. Waliyahudzubillah. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, ay humul mukhalifuna fil haqiqah amrallahi azza wa jal bil kufri wal ma'asi. Ketahuilah sungguh mereka orang-orang yang menyelisihi Allah tabaraka wa ta'ala, perintah Allah tabaraka wa ta'ala dengan kekufuran dan kemaksiatan, merekalah yang sejatinya melakukan kerusakan jauh dari perbaikan yang dimaksud. Namun mereka tidak menyadari bahwasanya apa yang mereka lakukan pada hakikatnya adalah kerusakan, sejatinya kerusakan. Kemudian di ayat yang ke-13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Jika dikatakan kepada mereka, wahai kalian orang-orang munafik maksudnya, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman telah beriman.
Maksudnya sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW telah beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka justru mengatakan, qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Yaqulun, mereka mengatakan, anu'minu kama amana dhawul jahl wa dha'fur ra'i wa qillatul ma'rifati bil masalihi wal mafasid ya'nuna as-sahabata ridwanullahi ta'ala alaihim fanakuna nahnu wa iyyahum ala tariqatin wahidah. Ini mereka mencela para sahabat Rasulullah SAW yang beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, apakah kami harus beriman sebagaimana mereka ini beriman? Mereka di sini maksudnya adalah para sahabat. Mereka disifatkan oleh orang-orang munafik sebagai orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang pinggiran yang tidak mengetahui mana yang maslahat, mana yang merusak. Ini celaan mereka kepada para sahabat. Sekaligus ini menjadi pelajaran bagi kita, orang yang mencela para sahabat, menjatuhkan kehormatan dan tidak mengakui kemuliaan mereka dalam ilmu dan amal, ini memiliki keserupaan dengan sifat munafik, sifat orang-orang munafik, waliyadzubillah. Namun Allah Subhanahu wa taala membela para sahabat dan orang-orang yang beriman dalam hal ini. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, sungguhnya mereka ini yang justru orang-orang yang bodoh, orang-orang munafik ini, yang mencela para sahabat sebagai orang-orang yang jahil dan bodoh. Mereka lah yang sebenarnya orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Namun mereka tidak tahu. Humus sufaha fil haqiqah. Mereka lah sejatinya orang-orang yang bodoh tersebut. Ya. Falaysat ladaihim ma'rifatun sahihatun liiqamati naf'in haqiqiyyin. Dari mana sisi kebodohan mereka orang-orang munafik ini? Ya. Mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang sahih bagaimana menegakkan sesuatu yang menegakkan kemaslahatan atau kemanfaatan yang hakiki, haitsu yufsiduna fil ardi. Dan justru mereka melakukan kerusakan di muka bumi dengan bermaksiat, itu kerusakan. Wa yadhunnuna anna dzalika huwa 'ainul islah. Justru mereka menyangka kemaksiatan yang pada ujungnya akan merusak itu, itulah perbuatan yang baik, perbuatan islah. Wa hadza huwa as-safah. Inilah hakikat kebodohan yang sebenarnya. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-14, Allah menyebutkan tentang mereka, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Idza laqiyal munafiquna al-mu'minina. Jika orang-orang munafik bertemu orang-orang beriman, azharu lahum al-imana nifaqan. Mereka menampakkan keimanan, ya, menyembunyikan kemunafikan. Wa idza khalau ila syayatinihim, ay idza insarafu ila ru'asaihim. Namun manakala mereka berpaling dan bertemu dengan teman-teman mereka, pemimpin-pemimpin mereka, disebutkan di sini dengan sebutan syayatinihim, syaitan-syaitan mereka. Min sadatil kuffari wal musyrikin wal munafiqin. Yang mereka adalah pemimpin-pemimpin orang kafir, pemimpin-pemimpin orang musyrikin, dan tokoh-tokoh munafik. Khalina bihim, ketika mereka sedang bersendirian dengan mereka, tidak ada orang beriman. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan, nahnu ma'akum ala dinikum. Kami tetap bersama kalian, kami tetap setia dengan agama kalian. Ya. Wa min dzalika at-takdzib bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mu'adatuhu wa mu'adatu atba'ihi. Was-sukhriyatu bihim biqaulihim lahum amanna billahi wa bil yawmil akhir. Bentuknya, ya, bukti bahwasanya mereka tidak serius atau tidak benar-benar beriman, mereka tetap mendustakan Nabi Muhammad SAW, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka sedang berkumpul sesama mereka, orang-orang munafik, bersama tokoh-tokoh musyrikin dan orang-orang kafir.
mereka menampakkan permusuhan kepada Nabi Muhammad, ya, permusuhan kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas celaan mereka, olok-olokan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ajra lahum lil mu'minina minal ahkamidh dhahirati. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang menerapkan hukum zahir untuk mereka. Hukum zahir yang sama untuk orang-orang yang beriman. Jika mereka menampakkan secara zahir keislaman, mereka sholat bersama orang-orang yang sholat, maka mereka mendapatkan ismah, ka'ismati dima'ihim wa amwalihim. Darah mereka terlindungi, jiwa mereka terlindungi, nggak boleh ya dibunuh, nggak boleh disakiti. Harta juga harta mereka juga demikian, terlindungi, terjaga, nggak boleh dirampas. Sekalipun di dalam hati mereka kafir. Namun hukum yang berlaku adalah hukum zahir. Selama mereka menampakkan keislaman dan keimanan, maka berlaku bagi mereka hukum yang berlaku bagi orang-orang yang beriman, sebenar-benarnya beriman. Lakinnahu subhanahu yumayyizu bainahum wa bainal mu'minin fil akhir. Namun Allah akan membedakan mereka dengan orang-orang yang mukmin sejati nanti di akhirat. Wa yulqi bihim fid dzarkil asfali minan nar fakana dzalika istihza'an bihim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan mereka ke dalam kerak neraka, dasar neraka yang paling dasar. Inilah bentuk celaan kepada mereka, balasan dari Allah atas celaan mereka kepada orang-orang beriman ketika mereka di dunia. Inilah makna firman Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas celaan mereka atau olok-olokan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, dan Allah sengaja memanjangkan untuk mereka, ya, diberikan ulur waktu untuk mereka. Mereka tetap mengolok-olok orang beriman, tetap kafir, tapi mereka tidak mendapatkan adab di dunia. Itu sengaja Allah berikan istidraj dan mengulur waktu untuk mereka. Dibiarkan mereka dalam kekufuran dan kekurang ajaran mereka. Yataraddaduna hayara dhullalan la yajiduna ila al-makhraj min dhalika sabila. Mereka tetap terombang-ambing dalam keraguan dan kesesatan, mereka tidak bisa keluar dari kesesatan tersebut. Ya. Inilah bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka, oh kita aman di dunia, berarti nanti kita juga akan aman di akhirat. Mereka tidak menyadari mereka diulur waktu oleh Allah untuk mereka agar justru dosa mereka semakin menumpuk yang menjadikan azab mereka semakin hebat kelak. Waliya'udzubillah. Kemudian Allah menegaskan tentang mereka, ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka lah, yaitu orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Allah sudah mendatangkan petunjuk kepada mereka dengan mendatangkan Nabi Muhammad SAW dan menurunkan Al-Quran. Justru petunjuk ini mereka jual untuk membeli kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum. Sama sekali perniagaan mereka tidak ada untungnya sama sekali, justru kerugian. Wa ma kanu muhtadin. Dan sama sekali mereka bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk atas perbuatan mereka tersebut. Demikianlah ikhwati fillah sifat-sifat orang munafik yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat tersebut. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji beberapa fawaid yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.